Kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, tema kita hari ini adalah urgensi pemindahan ibu kota negara. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Jehansyah Siregar, anggota Tim Visi Indonesia 2023. Kita akan berbincang lebih lanjut dengan Pak Jehansyah. Pak Jehansyah, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ani. Dengan Andi Rahmi, dan di sini juga ada Mas Abdul Kohar, anggota Dewan Redaksi Media Group. Pak Jehansyah, kita ketahui bahwa wacana pemindahan ibu kota negara ini sepertinya semakin serius. Begitu kita lihat langkah yang sudah ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo membahas masalah ini dan juga kajian-kajiannya dimatangkan lagi. Nah, what next gitu? Langkah apa lagi yang selanjutnya bisa kita ambil untuk semakin mengerucutkan dan mewujudkan wacana ini? Ya, pertama-tama kita apresiasi bahwa sudah ada niat lah katakan begitu ya, keputusan untuk lebih serius ya mewujudkan pemindahan ibu kota ini. Jadi tidak bisa lagi hanya wacana atau 3 opsi tetap di Jakarta, di sekitar Jakarta atau keluar Jawa. Nah, ini Pak Presiden sudah menetapkan di luar Jawa dan sudah ada kajian dari Bappenas itu lokasi di Kalimantan, begitu ya. Nah, selanjutnya memang inilah yang perlu dipersiapkan, berbagai instrumen yang diperlukan, ya, landasan hukumnya. Kalau kita lihat di berbagai negara lain, ini pembangunan ibu kota baru ini tidak cukup dengan bahkan Kepres sekalipun, ya. Ini diperlukan undang-undang karena dia jangka panjang. Dan setiap tahunnya itu diperlukan alokasi anggaran yang besar. Gitu. Nah, sehingga rancangan undang-undang pembangunan ibu kota baru ini sudah harus segera ini dipersiapkan ya, sebagai payung hukum. Nanti di undang-undang itu akan disebutkan juga lembaganya apa. Jadi jangan berwacana lagi gitu. Atau misalnya menunjuk BUMN atau menunjuk satu kementerian, atau sekarang misalnya lah dalam tahap kajian Bappenas sekarang yang leading gitu ya. Tapi nanti di dalam undang-undang itu sama kayak kita lihat misalnya undang-undang pemberantasan korupsi, ada KPK-nya di sana, ada undang-undang pemberantasan korupsinya, semua lengkap begitu ya. Baik. Nah, ini perlengkapan ini yang belum disiapkan. Nah, mudah-mudahan sudah ada nih peta jalannya. Sekarang tahun ini apa, berapa tahun kemudian nanti selesai apa, barulah nanti bicara anggaran. Gitu. Baik, kalau di visi Indonesia 2033 sendiri, apakah sudah ada wacana pemindahan ibu kota negara ini? Ya, kita dari lebih kurang 10 tahun yang lalu sudah membuat kajian juga sebenarnya, untuk segera menyiapkan berbagai instrumen itu. Jadi kalau Bappenas masih keluar dengan 3 opsi, nah ini sebenarnya nggak jauh beda dengan kita tanpa APBN. Ya. Baik, kalau dari visi Indonesia 2033 sendiri, kira-kira kota mana yang paling sesuai untuk jadi ibu kota negara? Ya, memang waktu itu kita sudah kaji ya, dari pertimbangan posisi geografisnya memang letaknya itu sebaiknya di tengah Indonesia, karena Indonesia ini membentang dari ujung barat ke ujung timur, lebih memanjang. Jadi lebih kurang di tengahnya itu memang antara Kalimantan sama Sulawesi ya. Nah, tapi lebih baik lagi itu karena ada satu faktor, yaitu di luar dari Ring of Fire. Pulau Kalimantan itu terutama bagian sisi timurnya ya, menghadap ke Selat Makassar itu. Nah, jadi lokasinya di area itu antara Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah bagian timur gitu. Nah, ada beberapa lokasi waktu itu misalnya Pasir Penajam ya, di antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan ya. Nah, memang kita harus pilih lokasi yang bukan tanah gambut dan bukan daerah cekungan yang banjir. Nah, Palangkaraya memang sering disebut dan berpotensi, tapi ada kelemahannya, salah satunya banjir ya. Itu.
Baik. Lalu untuk waktu disebutkan 5 sampai 10 tahun, apakah menurut Iya. Anda itu cukup untuk memindahkan ibu kota negara mulai dari persiapan undang-undang, badan yang ditunjuk sampai betul-betul pindah cukup dalam rentang waktu itu? Ya, kalau kita buat satu roadmap-nya ya menuju ke sana itu memang sudah harus ditargetkan. Ya, saya perkirakan dalam 5 tahun minimal itu sudah ada undang-undangnya ataupun payung hukumnya, sudah ada kelembagaan ya yang siap dengan organisasinya, SDM-nya, tugasnya. Baik. Nah, dan sudah ada lahannya, jadi bukan hanya lokasi lagi. Ya. Ya, jadi minimal Presiden sudah menunjuk definitif di sini, begitu ya, Ya. dengan luasan sekitar 30.000 sampai 40.000 hektar itu. Gitu. Nah, Baik, itu Mas. yang targetnya 5 tahun ya, baru 5 tahun berikutnya pembangunan prasarananya Oke. sampai selesai, barulah setelah itu rencana pemindahannya setelah 10 tahun itu. Baik. Mas Jahansyah Siregar, terima kasih banyak sudah bersama kami. Jahansyah Siregar, Sama-sama. anggota tim Visi Indonesia Mbak Ani. 2033. Terima kasih, selamat pagi. Mari, selamat pagi. Mas Kohar, Ya. lahan yang dibutuhkan tidak sedikit ya, Ya. 30 sampai 40 ribu. hektar ya. Lalu persiapannya saja butuh waktu 5 tahun untuk proses pemindahan ibu kota negara. Persiapan untuk termasuk membuat undang-undang dan Betul. seterusnya. Tentu dalam kurun 10 tahun saya kira ada menurut beberapa kajian kan dianggap waktu yang memadai lah, paling cepat untuk bisa memindahkan ibu kota. Tetapi yang paling penting kick off harus segera dimulai. Ya.